Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasur wa ala ma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazul muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqana al-'abadi liyakuna lil 'alamina nadhira. Shadaqallahul adzim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'udahu wa man nasr wa ala ma ba'du. Bersyukur kepada Allah atas karena nikmat hidayah taufik inayahnya sehingga kita bisa melanjutkan kajian kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain li Arif Billah Ahmad Muhammad As-Shawi Al-Maliki Al-Khuluti yang mensarah kitab Tafsir Jalalain Imami Jalalul Mahalli wa Jalalus Suyuti. Semoga kita diridhoi oleh Allah, didawamkan dan diberi barakah manfaat di dalam kajian kitab ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman Islam. Semoga kita dimasukkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Marilah kita tawasulkan kajian kitab ini kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan juga kepada mu'alif hadal kitab. Semoga ilmu kita nyambung kepada para mu'alif. Walihadi niyah wa kullu niyatin shalihatin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah bihamdi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Abad tadi utek kesengawiti sopo ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Shadaqallahul adzim. Ini ayat yang ke-25 yang ke-26 dari surat Al-Baqarah. Nazalatu murun apa hadhil ayat. Nazalatu murun tumurun dan hale nolak li kaul Yahudi. Yang turun apa? Yaitu kalamillah, perkataannya Allah sebagai penolak orang-orang Yahudi ketika doroba aweh permisalan ngono sapa Allah masalan ing permisalan, menetapkan sapa Allah masalan ing permisalan bizubabi kelawan zubab. Zubab itu adalah binatang yang mempunyai sayap kecil berbentuk molekul-molekul atau sel-sel yang amat kecil. Ini dianggap hina oleh orang-orang Yahudi, dianggap remeh. Wah, Allah kok nggawe permisalan yang hina. Oh, Allah iki sing dibicarakan kok dubab. Iki mesti gawenanmu dhewe Muhammad gitu. Mereka menuduh seperti itu. Maka turun ayat ini sebagai penolak bahwasanya Allah tidak malu memberikan permisalan bagi orang-orang Yahudi dengan membicarakan mengenai sesuatu yang hina, seperti ketika Allah memberikan permisalan zubab, yaitu lalat. Lalat itu adalah makhluk kecil yang memiliki sayap. Di situ sebenarnya ada satu keistimewaan dari hikmah penciptaannya Allah ini. Kalau kita bisa mengambil ibrah dari itu, maka kita akan melihat bagaimana Allah memberikan keseimbangan di dalam tubuh lalat itu sehingga bisa terbang. Sehingga bisa seimbang antara badan, sayap,
tubuhnya. Tetapi tuduhannya orang-orang Yahudi bahwasanya ini bikinannya Muhammad, gak ada kepentingannya. Allah itu gak hebat misalan dzubab. Allah kok sing dibicarakannya sesuatu yang hina, yang rendah, yang gak ada kualitasnya sama sekali. Ini tuduhan yang mereka ucapkan. Maka turun ayat ini. Wa nazalalan turun dan Khalid nolak. Jadi kaulnya Allah ini, perkataannya Allah ini sebagai hal, posisinya sebagai hal untuk menolak perkataannya orang-orang Yahudi. Lama tatkala doroba menahake bermisalan, menahake sapa Allah masalah yang bermisalan bizubabi kelawan zubab. Ketika Allah memberikan bermisalan zubab, menyebutkan zubab, lalat, sesuatu yang hina ini, fi qauli yang dalam dawe Allah, wa iyaslibahum tatkalane nate ono sapa Allahum ing mereka dzubaba ing dzubab saya ning sawiji saya dipermisalan kepada orang-orang Yahudi itu walan kabut lan abalaba fi qaulihi kama salan kabut ma radallahu bi dzikri hadzal asya. Apa sing dimaksud Allah, apa sing dikatep karo Allah ini ma roda apa to iku atoda kang dikatep ngono sapa Allah bi dzikri hadzal asya. Apa yang dituju oleh Allah dengan menyebutkan ikilan Asia sawiji-sawiji. Allah kok sing ngomongnya kok permasalahan atau pertumpahan yang hina. Ya Allah, itu yang dibicarakan sesuatu yang mulia, yang besar begitu menurut orang-orang Yahudi. Ini terlalu berani mereka dengan menuduh bahwasanya ini permisalan yang bikin adalah Nabi Muhammad. Bidzikri hadhil asya al-khasisah, sesuatu yang nah, yaitu zubab itu tadi. Maka turun ayat ini, innallaha setuhune pangeran iku la yastahi, tidak malu ora izin sapa Allah ayat riba. Asline bi ayat riba kelawan ing yen to, ayat riba ing yen to gawe bermisalan tegese ya jalan dadekake ngono sapa Allah masalan ing permisalan. Masalan itu sebagai maf'ul awal. Nek bahasa Indonesia jadi objek yang pertama, fa'ile sapa Allah. Halnya Allah tidak malu membuktikan permisalan dengan sesuatu yang nah qaulu wa nazala dan iku fa'ilun, jadi hale iku fa'il. Nazala jumlatun fa innallaha la yastahyi, fa'ile nazala. Jadi wa nazala iku fa'ile nazala dan nazala hale nolak, jadi hal sobo fa'il, fa'ilnya sobo Allah. Allah itu sebagai penolak yang menurunkan ini untuk menolak la yastahi ayat riba itu tadi. Innallaha la yastahi qasdu lafdhuha qasdu lafdhiha, tujuan dari lafadznya yo la yastahi innallaha la yastahi wa dan hal dari menolak bermakna jawaban. Jadi jawaban maf'ul li ajlih, maf'ul li ajlih ya sapa ya wong Yahudi. Jadi maf'ul li ajlih au halun to dadi hal min fa'il saking fa'il nazala yang menurunkan yaitu Allah. Allah tidak malu halnya. Wa qalu lamma tatkalane doroba iku dadi torfun. Doroba gawe permisalan sapa Allah masalah ing permisalan iku torfun, jadi torfun. Torfun itu ya ada beberapa macam torfu hal, torfu zaman, torfu makan. Ini torfu zaman ketika di mana, maka diartikan ketika. Allah tidak malu ketika. Layastahi ayat riba itu berarti yang ayat riba masalah lama tatkala, lama itu sebagai torfunnya, lama doroba itu sebagai torfun, doroba ayat riba masalah membaudotan. Jadi lama doroba itu sebagai torfun, jadi torfe lil qauli wa maf'ulul maqul wa qauli lil maqulul qauli, jadi panggone kang ucap jadi torf. Kapan mengucap lama tatkala doroba, kapan Allah enggak malu lama tatkala doroba memberi permisalan. Maqulul qauli itu titik qauluhu tapi pangucape Allah madza tadallahu ila akhiri, madza tadallahu ila akhiri, madza tadallahu biadza masalah. Permisalan bizubabi kelawan dzubab iku bak li taswir, nganggo gambarake untuk menggambarkan keadaannya. Wa muta'alliq, jadi taklik bidorobin kelawan dorob. Permisalannya itu ditaklik
digambarkan dengan gambaran jubab, gambarannya lalat. Wa jawabu istifhamihim, dan pertanyaan bagi pertanyaannya mereka wong Yahud. Apa jawabannya? Qalu yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Jadi jawabannya Allah tidak malu. Kenapa Allah kok memberikan permisalan yang hina ini? Ini buatanmu ya Muhammad. Maka itu jawaban itu dijawab oleh Allah dengan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ayat ini menyebabkan mereka menjadi tersesat. Wa yahdilan, orang-orang yang mengimani Allah yakin ini datangnya dari Allah. Jadi yang menyesatkan itu ayatnya ini arti sebagai lantaran, tapi musabbib muhtati yang menyesatkan Allah. Nah, tidak mungkin Allah itu sengaja menyesatkan orang-orang Yahudi. Tidak mungkin, karena Allah itu rahmatan lil alamin wal khaliq, menciptakan, maka hikmah penciptaannya Allah itu mesti ada. Diberi permisalan ini agar mereka itu mengimani. Orang-orang yang enggak mengimani permisalan ini dan menuduh bahwasanya yang membuat permisalan ini Nabi Muhammad, inilah yang disesatkan, yang tersesat karena ayat ini. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Bagi orang-orang yang iman kepada Allah, yang iman kepada Allah, maka akan meyakini memang benar-benar yang membuat permisalan ini Allah. Bagi orang yang tidak iman, ya tetap tidak iman. Tidak akan meyakini bahwasanya gak mungkin Allah memberikan permisalan kok, ngomongnya sesuatu yang hina. Asya al-khosisah, sesuatu yang hina. Masa Allah ngomongnya sesuatu yang hina seperti itu? Maka di situ dikatakan oleh Allah, innallaha la yastahi ayyadriba. Allah tidak malu, tidak segan ayyadriba, ingin to memberikan permisalan. Ya ja'al tegese ndadekake ngono sapa Allah masalan ing permisalan itu sebagai maf'ul awalnya. Fi qaulihi ta'ala wa khadzafu lil ikhtisari wa kadzalika bagiatul masalah ini. Jadi ada dua permisalan. Dan ini untuk mengiktisar, untuk memperingkas bizikri hadzal asya al khasisah. Tegese ayat ini untuk menolak perkataannya orang-orang Yahudi yang mempertanyakan kenapa Allah memberikan permisalan dengan jubab. Maka dijawab oleh Allah, innallaha la yastahi, itu sebagai jawaban bagi orang-orang Yahudi ketika Allah itu sebagai teleponnya. Lama daraballahu masalah, ketika Allah memberikan permisalan bidugabi kelawan lalat ya, binatang kecil yang bersayap, wa yaslibahum dzubab, sayan mulan kabut, dan mereka diberikan permisalan seperti dzubab walan kabut. Fi qauli kama salan kabut ma'radallahu bi dzikri hadil asya. Apa sing dikatakan kata Allah bi hadil asya, kelawan untuk kake ikilan permisalan yang hina, sesuatu yang hina, ma'a sertane anau azimun. Lah pengiran iku agung kok, sing diomongne kok khosisah, sesuatu yang remeh, yang tidak ada kualitasnya. Ini tuduhan orang-orang Yahudi. Itu mesti perbuatanmu Muhammad. Gak mungkin Allah iku azim, agung, mulya, mosok sing diomongne jubab an kabut. Maka dijawab oleh Allah itu tadi. Wa qalu aidan innal wahid minna yastahi ayyadriba masalah bisail khasisah. Sedangkan kita itu malu memberikan permisalan kok sesuatu yang hina. Yang memberikan permisalan itu sesuatu yang agung juga, jangan yang rendah. Allah kok memberikan permisalan sesuatu yang sepele banget, lalat. Padahal mereka nggak tahu hikmah penciptaan lalat. Bagaimana kalau kita melihat lalat, nyamuk itu sesuatu yang kecil, bagaimana dia bisa menyeimbangkan tubuhnya dalam posisi terbang. Keterpa angin yang kuat, mereka tetap akan bisa terbang. Qalu aidon innal wahid minna, sangking salah satu dari kita yastahi isin kita, salah satu dari kita, ini ucapan wong Yahudi, ayat dari bal masalah yang yen tonggai permisalan bisa kelawan sawiji al khasis kang ino. Wallahu aula wa ja'alu dzalika dzari'atan liinkari kauni indallahi. Jadi sebagai alasan mereka untuk mengingkari keagungannya Allah. Qaulu innallaha la yastahi kumudore, fi'lul mudore, innallaha la yastahi. La yastahi itu fi'lul mudore takoda mau la nafiyah, maka dibaca yastahi. Itu menjadi yastahi, itu tidak dihudif yaknya karena itu lana
fiyah, bukan la nahiyah. Kalau la nahiyah itu artinya jangan, tapi kalau la yastahi itu la nafiyah. Itu artinya tidak, di situ fiilnya tidak majzum. La yastahi tetap dibaca la yastahi panjang, karena dia tidak. Al-filul mu'tal itu alamatu jasmi khudifati khatfu illah. Umpamanya la yastahi, kamu jangan malu, itu yaknya dihilangkan. Tapi kalau kamu tidak malu, la tastahi tetap ditulis yaknya, tidak dijazm. Maka itu fi'il mudhari', istihya dari istihya. Mudhari'nya fi'il madhi istihya. Wa masduru istihyaun, masdare istihyaun. Wa qutiya moko diwaca bi khadzfi ikhda ya ini, dihilangkan ya duanya. Fakhtalafa mongko berbeda menurut sapa ulama al makhdhuf, apakah yang dihilangkan iku lam fi'lihi fa'ala jadi fa'a. Jadi ini fi'lul mu'tal. Fi'lul mu'tal itu salah satu hurufnya harfu illah. Ini mu'talul akhir di akhirnya. Apakah itu yang dihilangkan lamnya? Kalau yang dihilangkan lamnya aslinya yastafa. Kalau yang dihilangkan ainu fi'lihi yastafala. Yastafala. Tapi kalau yang dihilangkan ainu fi'lihi yastafal gitu. Wasnu fa'alal awal, maka ketika yang dihilangkan lamu fi'lihi yastafi. Nah, ketika lam fi'linya dihilangkan. Kalau yang dihilangkan sani alal sani wasnu yastafil. Nah, inilah gunanya tasrif di dalam bahasa Arab. Maka ketika kita ingin menafsiri harus menguasai ilmu alat, yaitu nahwu dan tasrif. Maka dicari di dalam kamus, nggak ada ketika kita tidak tahu asal dari fi'il itu. Wala kullu nukilat sakhatokatun ma ba'da sakin ilahi fakhudifat immal lam awil ahin. Apakah ini yang dihilangkan lam atau ainnya? Ya monggo, itu ada perbedaan pendapat dalam ulama. Wal khaya utawi isim fil hakil khawadis. Ya malu itu sifatnya manusia khawadis. Kalau Allah itu qadim, tidak mempunyai sifat khayun. Jadi tidak, itu kalau khaya itu ya sifatnya khawadis, makhluk fi hakil khawadis. Tagyitu wa inkisari. Wa inkisaru tagyitu wa inkisar. Ya berubah, wa inkisar menutup. Ya tatil insan min fi'li ma yu'aqabu wa lazimu tarku fablika fi haqqillahi wa utida lazimu wa huwa tarku wa inama tabi musakilah liqaulihim lahul azimun. Nah, itulah tuduhan mereka bosnya Allah itu azim. Nah, azim itu ya harus yastahi. Nah, itu sifatnya khawadis, makhluk ketika dia merasa besar terus izin. Nah, Allah tidak. Dengan keagungannya Allah ya setelah yastahi ayat dari masalah bisa lawan sesuatu, memberikan misalnya pada suatu al-hakir kang rendah, hina, memberikan permisalan yang rendah, nggak ada, dianggap mereka ini nggak ada kualitasnya sama sekali. Penyebutan dalam Quran usah dibahas dzubab, nah seperti itu. Padahal hikmah dari penciptaan dzubab lalat itu sangat besar. Kalau ayat riba fihi yang dalam lafat yang dalam jumlah kaulu ayat riba iku khazfil jar, iku khazful jar, dihilangkan jarnya. Innallaha la yastahi yasdunu dai pengetan iku ora isim. Ayat riba di situ dihilangkan jarnya. Harfu jar min ayat riba. Min ayat riba, innallaha la yastahi min ayat riba, itu di minnya dikhudifahkan, dihilangkan. Jadi Allah tidak malu min dari apa? Ayat riba yang toh gawe permisalan sama Allah. Ya ja'al tegese dadi. Jadi dihilangkan minnya ayat riba. Wa qalu ya ja'al dadi ngono sapa Allah. Yunsobu maf'ulaini, maka dinasobkan, disandarkan, diidhofahkan kepada dua maf'ul. Qauluhu au zaidatun, atau jadi tambahan, itu juga bisa jadi tambahan. Mana yang kedua ma itu nakiratun mausufa bima ba'da maf'ulun sanin. Jadi ayat riba masalan ing permisalan malan ing sesuatu itu
itu jadi maf'ul yang kedua. Atau bisa juga tambahan wal aqrab wal makna alal awal innallaha la yastahi ayyaj'ala masalan syai'an mausufan biqaunihi bi'audatin fama fauqaha ba'udatan ngono biqaunihi ba'udatan kelawan sak ngisore itu ya lebih rendah lagi, fauqahatnya lebih rendah, fauqah di situ kan lebih tinggi daripada lalat. Artinya dalam bentuknya lebih kecil. Ma itu sebagai maf'ul yang kedua. Iku nakiroh mausufatun yang disifatkan di makalan suatu ba'da sakwise masalah apa saja gitu artinya. Allah tidak malu. Ayat tiba ingin memberi permisalan itu sebagai maf'ul yang pertama. Ma semua ba'da masal itu ma sesuatu nakiroh yang tidak diketahui apa saja artinya. Mausufatun bima ba'da yang disifati, yang disandarkan, disifatkan kepadanya setelah ma itu tadi apa saja, iku maf'ulun sani, jadi maf'ul yang kedua. Masalu kana au zaidatun litakid, atau tambahan-tambahannya untuk apa? Takkid, menguatkan al-hasanah, al-khissah, sesuatu yang hina. Fama ba'da sa'wise hayo ma itu tadi iku al maf'ul sani, tawi maf'ul yang kedua. Setelahnya ma itu tadi sesuatu apa saja yang lebih rendah dari zubab, seperti halnya ba'udotan iku muftodatul bu'ud, jadi muftodate bu'ud guyo nyamuk sama yang mempunyai saya, bahwa sihotul bakok sesuatu setangga yang kecil amat sangat. Ba'udoh hikmahnya besar, itu bukan sesuatu yang rendah, yang hina, yang nggak ada kualitasnya. Kalau kita mau ngambil ibroh, piye dek iso mangan, iso utep, iso nyokot kulit, bahkan jubengking ngono nyedot gede, ketika kena angin dia tetap bisa terbang. Keseimbangan tubuhnya inilah, pengendalian inilah sebenarnya ketika ibroh yang diambil oleh orang yang beriman, yahdi bihi katsiran, yang mendapatkan petunjuk dari ayat ini, maka mengimani itu benar-benar dari Allah. Permisalan yang membuat adalah Allah. Allah tidak malu dengan penyebutan sesuatu yang remeh ini tadi, yang dianggap oleh orang Yahudi bahwasanya Allah itu besar. Kenapa yang dibicarakan sesuatu yang hina, yang rendah, yang nggak ada kualitasnya sama sekali? Tuduhan mereka seperti itu. Itu musim permisalan yang dibuat oleh Muhammad. Ini orang-orang lah ya bihi katsiran, yang tidak mendapatkan petunjuk, bahkan yudillu bihi katsiran, mendapatkan kesesatan dari lantaran ayatnya ini. Musabibnya yang menyesatkan ya Allah, lantarannya diletakkan di dalam ayat ini sebagai lantaran wasilah sehingga mereka itu menjadi sesat. Qaulu ayat riba fi harful jar, dihilangkan jarnya, dihilangkan minnya. Qaulu auzaida huwal aqrab wal makna ala awali innallaha la yastahi ayyaj'ala masalan saya. Tidak malu sawallah, Allah tidak malu ayat jala menjadikan permisalan saya yang sawiji-sawiji, seperti itu, yang sawiji-sawiji. Ma di situ sebagai maf'ul sani, dimaknai sebagai zaidah yang lebih kuat, lebih dekat, bukan lebih kuat. Ada juga yang apa saja setelah ma itu tadi, termasuk ba'udoh, memberikan permisalan lalat, dan apa-apa memberikan permisalan yang berupa zubab itu tadi, dan apa-apa yang datang setelah manakiroh itu sebagai maf'ul sani. Layastaya jala masalah sayaan mausufan disifatike bikauni kelawan kahanane masal ba'udotan hale kaya ba'udoh fama fauqalan sandure ba'udoh, artinya sandure lebih kecil dari ba'udoh, dari nyamuk. Wa alasani innallaha la yastahi yaj'ala masalan ba'udotan fama fauqaha. Jadi yang kedua juga begitu, artinya ba'udotan itu sebagai maf'ul sani, apa-apa ba'udotan, apa-apa yang lebih kecil dari ba'udotan. Ba'udotan itu sebagai maf'ul sani. Qaulu litaqidil khissah, untuk menguatkan kehinaannya.
falaisat ziyadah mahaddatun mutni wa kadza kullu zaidin fil Quran. Itulah tambahan-tambahan yang dua. Qaulu wa huwa sighatul baqa. Wa huwa utawi baudah iku baud. Baudah itu jamak dari baud. Lah baud itu sendiri sighatul baqa, yaitu serangga yang sangat kecil. Yutlaqul baqi. Jadi diitlakan kepada sesuatu yang kecil. Ala namus sing atase sel. Walal ahmati matani atau ikhah yang hidupnya itu di sampah sehingga ikhah. Baunya nggak enak. Wal aqrabul awal lianau ajibun fil khalqihi fil khalqihi itu ya dalam penciptaan. Jadi ajib. Falau sittatun arjul mempunyai 6 kaki, warbatu ajnahatin dan 4 sayap. Loh, sesuatu yang hina, yang remeh, yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Allah kok membuat permisalan yang remeh, baudah ataupun lalat. Dan di situ loh penciptaan itu prosesnya sangat luar biasa. Kalau kita bisa mengambil ibrah sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dari ayat ini, yahdi bihi katsiran, ya yudillu bihi katsiran, kita akan meneliti lagi. Para ilmuwan pun meneliti. Itu wajib, suatu yang sangat luar biasa, ajaib fil khilqain dalam penciptaan. Walau mongko kadue baud namus itu tadi, sesuatu sel itu tadi, sittatu arjulin mempunyai 6 kaki, wa tabatu ajnahatin dan mempunyai 4 sayap. Wah, sayapnya iso fungsi dewi-dewi, kakinya juga punya fungsi dewi-dewi 6. Mempunyai atbatu ajnahatin. Jadi yang namanya baudah dan dubab itu mempunyai 6 kaki, juga mempunyai 4 sayap. Wa khurtum itu ya belalai, dia mempunyai belalai. Walai awal dewi digigit. Ataupun zubab itu mempunyai khurtum untuk jilat. Kalau untuk zubab mempunyai khurtum, dia nyuntik ngambil darah kita. Itulah kekuasaannya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tawilun kang panjang, wa zanabun lan buntut, wa ma'a dha'fihi wa sugrihi bi qatlil jamalil azim. Iso mateni Jamal. Unta sing gede iso dipateni karo zubab ini. Malatia, awet itu kena malatia berat mati oleh suatu yang remeh. Nah, sembarangan nih ngomong Yahudi memberikan permisalan apa itu memberikan tuduhan kepada bahwasanya yang memberi permisalan ini Muhammad bukan Allah. Allah itu nggak mungkin membicarakan awet dewi itu izin bicarakan suatu yang hakik. Allah sing azim kok yang gaya permisalan sing hakik. Ini tuduhannya orang-orang Yahudi. Mereka nggak tahu bahwasanya di dalam penciptaan lalat, zubab ataupun baudah itu mempunyai sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Mempunyai 6 kaki, mempunyai 4 sayap, khurtum tawilun, mempunyai belalai. Nah, istilahnya belalai itu ya, buat nyedot itu, buat ngisap sampah-sampah, untuk mengurai makanan itu. Zubab itu tugasnya mengurai makanan busuk, diurai oleh zubab. Nyamuk juga begitu, nyamuk itu mempunyai khurtum dia. Bahkan unta yang besar pun bisa mati. Nah, kita itu ketika hidup di hutan kena penyakit malaria sulit sembuhnya. Huma kita itu akan meriang, akan panas, demam tinggi. Munkaruhu wa huwal qatil linamrud. Nah, juga yang membunuh Namrud. Wa qalu ay akabat minha ay tegese fil jismi kal jamal masalan. Nah, seperti yang lebih atau yang lebih wa ma fauqa itu tegese wa ma fauqa ya wa ma fauqa akbar minha sanging baudah ay tegese fil jismi ing dalem awak kal jamal kaya jamal masalan. Wa yahtamilu anal murad bi qauli fa ma fauqa ay fil khissah kal zitoh. Jadi ya yang lebih hina, maksudnya fokoha itu kalau dalam bentuk, dalam jisim badan itu lebih gede, tetapi kalau dalam kehinaan itu lebih hina lagi, lebih sesuatu yang tidak ada kualitasnya lagi menurut orang-orang Yahudi. Tetapi kalau yang bisa mengambil ibrah dari ayat ini akan ya dibikasi kan banyak hikmah dari penciptaannya Allah, menciptakan baudah dan zubab itu hikmahnya
Ya nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah. Qalu ayat terub bayanuhu ayat riba masalah ma ba'udatan fama fauqaha. Masalah perumpamaan ma yo sesuatu nakirah. Iku nakiratun mausufah bima ba'daha. Maf'ul sani iku jadi maf'ul sani. Innallaha la yastahi ayat riba, innallaha sedune pengiran iku la yastahi. Oh tak isin, tidak malu Allah. Allah tidak akan malu memberikan permisalan. Masalan, yo ing permisalan, yo ing sesuatu memberikan permisalan seperti jubab dan baudoh, ataupun jubab itu tadi, ing sesuatu. Nah kita juga tidak malu memberikan permisalan nakito sesuatu, apa-apa saja. Baudotan, yo ing baudoh ma nyamuk mufradul baud nyamuk wa sughurul baud fama fauqalan sak ndure baudoh. Allah tidak malu memberikan permisalan. Ma fauqaha ma baudotan apa-apa saja dari baudoh yang lebih kecil dari baudoh. Mufradul baud wa sughurul baud fama fauqaha, dan juga di atasnya baudoh secara badan jismi khasiah itu lebih besar seperti jamal, tetapi dalam zitoh, dalam kisah kehinaan itu kan zitoh koyoto yang lebih kecil lagi, sel, bahkan bukan sel, apa ya, molekul, berbentuk molekul. Ada lagi ciptaannya Allah yang mempunyai nyawa tapi lebih kecil daripada namus sel. Famal ladzina amanu fayalamuna annal haq mit rabbihim wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Dan permisalan-permisalan yang diberikan oleh Allah itu tadi bagi orang-orang yang beriman, fa amal ladzina amanu, maka orang-orang beriman itu akan mengucapkan, akan ngerti ngono, akan mengerti, mengetahui, ya'lamuna mongko ngerteni ngono, fa amal ladzina amanu, nuli anapun wong-wong kang padha iman fa ya'lamuna podo ngeteni ngono sapa alladzina amanu anau setune permisalan iku al haqqu kang bener hakiki min rabbihim saking pengetane alladzina amanu, pengetane wong-wong kang iman. Jadi orang yang beriman itu mesti akan mengetahui bahwasanya itulah permisalan benar-benar datang dari Allah, dari Tuhannya, dengan ayat la yastahi innallaha la yastahi riba masalah ma ba'udatan fama fauqa. Mereka itu mendapatkan petunjuk yahdi bi kasiron. Jawab istifhamihim, pertanyaan mereka ke opo Allah memberi permisalan sesuatu yang hina inilah jawabannya. Yahdi bihi kasiron yudillu bihi kasiron wa yahdi bihi kasiron. Orang yang beriman akan mendapatkan hidayah dari sabab lantaran ayat ini. Famal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Tetapi orang-orang yang kufur, orang-orang Yahudi, yudillu bihi katsiran, akan tersesatkan dengan lantaran ayat ini. Permisalan itu tadi akan diucapkan, akan dijawab oleh mereka. Fayaquluna mongko padha ngucap ngono sapa wong-wong Yahud, madza aradallahu bihadza masalah. Apa sing dimaksud, sing dikatep kata Allah bihadza masalah kelawan ikilan permasalahan. Apa sing dikatakan kata Allah? Apa nih biasa masalah kelawan ikulan permasalahan. Tamyizan iku tamyiz bihadzal masalah kelawan ikulan masalah. Fayaquluna madza radallahu bihadza masalah. Apa sing dikatakan kata Allah? Apa nih biasa kelawan ikilan masalah, apa nih permisalannya? Iku jadi tamyiz. Jadi tamyiz. Masalah apa nih ngono permisalan. Nah itu kesue bihadzal masalah lawan ikilan masalah. Wa ma tahu ma itu istifham, pitakonan sebenarnya kebodohannya mereka, bahwasanya petunjuk yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang ada di dalam ayat ini akan memberikan hidayah bagi mereka. Maka pertanyaannya istifhamu itu inkar, mubtadian jadi mubtada. Fa'ammal ladzina kafaru fayaquluna mau tawi apa to dadi mubtada iku atau sing dikersakne kata Allah, sing dikatep kata Allah. Dikatep apa nih biasa masalah kelawan ikilan permisalan itu sebagai istifham
kebodohan mereka bertanya apa sih maksud Allah memberikan permisalan baudah, sesuatu yang hina dengan memberikan permisalan yang hakik, yang hasisah, sing gak temeh banget. Ini maksud Tuhan sing agung sing diomongin nek Qur'ane kok sesuatu yang hina. Nah, ini karena mereka itu tertutup sehingga mubtada'nya itu pertanyaan, harfu istifham itu. Zaiku bimakna ladzi bisillati. Jadi zaiku sebagai zaiku sebagai bimakna alladzi. Utawi apa to iku ngono lho. Za itu ya sesuatu sebagai isyarat bimakna alladzi. Apa sing dikatakan Allah bisillati kelawan silah iku khabaru ai, jadi khabare. Tegese ai faidatun fi qallahu ta'ala fi jawabihim, di dalam dawe Allah. Mongko qallahu ta'ala fi jawabihim, di dalam jawabannya Allah, yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran. Yudillu bihi tegese biadal masalah, nyesatake ngono sapa Allah bi kelawan masalah ikilan bermisalan kasiran ing wong akeh. Allah itu menyesatkan mereka dengan ayat ini karena mereka tidak mau menerima ayat ini, bahwasanya Allah itu memberikan permisalan hasisah itu agar mereka iman. Kasiton moko menyesatke wong akeh anil hati sangi kebenaran likuftim korno nutupe mereka himpi kelawan masal, karena mereka menutup dari permisalan ini, bahkan menuduh itu bikinannya Muhammad. Wayahdilan aweh hidayah ngono sapa Allah bi kelawan masalan kasih kono akeh minal mukminina sanging wong-wong mukmin litasdiqim kotono imane benerake mereka wong-wong mukmin bihi kelawan masalah. Sedangkan orang-orang yang iman itu membenarkan permisalan ini. Wa yudillu bihi illal fasikin wa ma yudillu lan raden sesatake bi kelawan permisalan illa kejaba sapa al fasikina wong kang fasik al khatijina ta'ah kang metu saking taat naati bengetan. Sekarang kita taklil harfiahnya. Jadi Allah itu tidak akan malu memberikan permisalan yang hina, yang temeh, hasisah seperti tujuannya orang-orang Yahudi. Oh, pengetan kok sing digawe permisalan sesuatu yang sangat temeh, gak ada manfaatnya, seperti itu tujuan mereka. Allah nggak malu memberikan permisalan yang hasisah ini tadi. Dan apa-apa dari baudah dan di atasnya baudah, fama fauqaha itu tidak akan malu Allah. Maka fa'amal ladina amanu fa'alamuna anal haqq. Sedangkan orang-orang yang iman itu akan mengerti bahwasanya permisalan ini benar-benar hak, memang benar minallahi saking Allah, mitobim saking pengetane mereka datang dari Allah. Wa maladina kafaru fayaquluna mongko apa sing diucap nih, mereka akan mengucapkan fayaquluna mongko ngucapake ngono sapa kafir, sapa kufar wong kafir, mau utawi apa to iku dadi mubtada iku itu isyarah atau dagang katep sapa Allah kang kerja sapa. Apa yang dimaksud itu oleh Allah biasa masalah apa nih kiran permisalan ku tamyiz. Ai faidatun fihi qala ta'ala fi jawabin. Jadi ini sebagai faidah di dalam dawai Allah ketika menjawab pertanyaannya orang-orang Yahudi, yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran. Apa yang dikata Allah, apa yang dikersakni kata Allah biasa masalah. Pertanyaannya orang-orang Yahudi ini sangat permisalan diberikan, walaupun itu hikmah penciptaan dari Dubab dan Baudah itu sangat luar biasa ajib, tapi mereka tetap mengatakan Allah nggak patut untuk memberikan permisalan yang sangat hina. Maka di sini Allah menjawab mereka, istifham mereka itu yudillu bihi kasiran, jawab akan yudillu disesatkan atau nyesatkan sallallahu bi kelawan hadil masal, kelawan hadal masal. Dengan permisalan ini Allah menyesatkan bihi kelawan permisalan yang ada di ayat ini, yaitu Dubab dan Baudah. Tersesat mereka karena menutup dirinya. Bukan Allah sengaja menyesatkan mereka, enggak, mereka sudah diberikan petunjuk untuk meyakini ayat ini, tapi tidak. Akhirnya ayat inilah yang menyebabkan sebagai lantaran yang dijadikan oleh Allah, ditempatkan di ayat ini lantaran wasilah
Musabibnya Allah. Sehingga lantaran ayat ini yang menyebabkan sesat ya ayat ini. Lantaran ayat ini mereka sesat. Mayudillu bihi yudillu bihi, makanya satake ngono sallallahu bi kelawan hadil ayat asyrona anil haqi saking kebenaran likuftim karena kekufuran mereka bi kelawan masalah wayah dibi kasirot, dan dapat petunjuk, memberi petunjuk sallallahu bi kelawan masalah kasirot yang wakil iku minal mukminina saking wong-wong iman sing iman mendapatkan petunjuk litasdikin karena mereka membenarkan bihi kelawan masalah. Karena benarnya mereka dengan permisalan ini. Wa ma yudillu bi illal fasikin. Wa ma yudillu lan ta'ono dan sesatake bi kelawan masalan, tidak ada yang disesatkan dengan ayat ini kecuali illal fasikin. Wong-wong kang fasik al kharijina kang wis metu ngono. Anto ati saking ngati Allah. Ma itu menafikan. Istifham itu sebenarnya mereka itu menutup dirinya, tidak butuh pertanyaan. Ketika dijawab pun mereka tidak akan mau mengimaninya. Ketika mereka mengatakan madza radallahu biadza masalah, ketika dijelaskan pun mereka tidak akan menerima. Maka ma di situ sebenarnya ma istifham itu ditujukan, dimaksud adalah manafyu, untuk menghilangkan. Mereka itu sebenarnya tidak akan mau menerima istifhamnya itu, jawaban dari pertanyaannya itu. Famal ladzina amanu suruh fi bayanil hikmah al-mutaqattibah ala dzurbil masal. Jadi di sini orang-orang yang beriman itu meyakini bahasanya itu suruh fi bayanil hikmah, ada bayan kejelasan hikmahnya al-mutaqattibah yang urut ala dzurbil masal, di dalam memberikan permisalan ini. Allah memberikan permisalan mesti ada hikmahnya. Qul waqi mauqi'u sodik bil af'al as-shaimah bizabiya wazati sabitah wal af'ali shodiqah. Jadi inilah Allah itu mempunyai, tidak menafikan sifat dalam memberikan permisalan. Allah fa'il, berbuat. Artinya ketika kita itu mengimani ayat ini sebagai penyebab kita untuk beriman kepada Allah, bukan ayatnya yang menjadi bertambahnya iman. Bukan ayatnya yang menjadikan kita sesat, tapi Allah sebagai musabib diletakkan lantaran wasilah di dalam ayat Al-Quran ini. Innallaha la yastahyi yadriba masalan ba'udatan fama fawqaha. Fa'amal ladzina amanu fa'lamuna anal haqqu min rabbihim wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza radallahu bi hadza masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudillu bihi illal fasikin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang yahdi bihi katsiran, bukan orang-orang yang yudillu bihi katsiran. Ini saja, Allah muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.